Lengkap ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Sarapan belum hari ini? Sarapan sama apa? Satria? Sama nasi goreng. Itu ya Dan, sarapan sama apa? Nasi goreng. Alhamdulillah ya, hari ini sudah sarapan. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, karena sudah sarapan, siap belajar, semuanya sehat. Sebelum kita belajar, seperti biasa, yuk kita berdoa dulu. Siapa sekarang yang mau memimpin doa? Silakan ke depan. Alvira, boleh, silakan ke depan. Kalau berdoa itu sikapnya bagaimana? Hah? Duduk sih? Duduk siap. Kita mulai, silakan Alvira. Duduk siap. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Alvira. Boleh duduk kembali. Nah, dengan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, apa manfaatnya? Semoga kita belajar dengan baik, memberikan berkah buat kita ya. Maka dari itu, apapun yang akan kita kerjakan diawali dengan berdoa. Nah, sekarang untuk tambah semangat lagi seperti biasa, setelah berdoa apa? Kita bernyanyi dulu supaya tambah semangat. Siapa yang mau memimpin nyanyi hari ini? Ayo, siapa yang mau ke depan memimpin nyanyi? Kaila, mana? Mau? Atau siapa? Kaila aja, boleh. Kaila ke depan. Hari ini kita nyanyi apa? Garuda Pancasila. Silakan Kaila untuk memimpin bernyanyi Garuda Pancasila ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, ayo maju, maju. Terima kasih, kasih tepuk tangan dong. Ya, silakan duduk lagi. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan kembali apa sih keyakinan kelas kita supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan baik. Keyakinan kelas kita yang pertama, tertib dalam belajar, disiplin dalam belajar, terus saling menghargai dan menghormati. Apalagi hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Pentingnya keyakinan kelas kita itu kita harus dilakukan. Jangan melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Saling menghargai, saling menghormati. Berarti saling menghargai pendapat teman ya, berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Nah, Ibu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Baiklah, anak-anak Ibu yang hebat, hari ini kita akan belajar IPAS ya. Materinya yaitu bab 2, harmoni dan ekosistem. Nah, bab 2 ini topiknya yaitu memakan dan dimakan. Coba masih ingat tidak? Kita kemarin belajar apa? Cahaya. Nah, cahaya ya. Cahaya itu contohnya apa cahaya? Dari matahari.
dimakan atau memakan? Tumbuhan. Dimakan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menganalisis. Siswa itu kalian ya? Siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kita, siswa dapat membuat rantai makanan dan menjelaskannya di depan kelas. Siap menjelaskannya di depan kelas, anak-anak? Siap. Baiklah, adapun manfaat kita belajar rantai makanan itu adalah supaya kita mengetahui alur makan dan dimakan. Kita mulai. Kita tepuk semangat dulu. Oke? Tepuk semangat. Bahagia kan hari ini? Bahagia? Ya, alhamdulillah kalau bahagia kita bisa belajar dengan baik. Nah, ini Ibu ada pertanyaan ya. Sebelum kita Ibu menyampaikan materi atau kalian menerima materi atau sebelum kita belajar dengan materi hari ini ada 3 pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi. Dan ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem. Nah, dengan pembelajaran kita hari ini, kalian Ibu harapkan dengan 3 pertanyaan ini kalian akan memahaminya. Ibu mau bertanya, siapa yang rumahnya dekat sawah atau berangkat ke sekolah itu melewati sawah? Iya. Apa sih yang kalian lihat di sawah? Ada padi. Terus apa lagi? Belalang. Burung elang ya. Terus apa lagi? Selain burung elang ada belalang. Ada ular. Ada katak. Pernah nggak megangnya? Nggak takut? Banyak ya? Nah, di sawah itu adalah tumbuhan atau hewan yang ada di sawah. Belum lagi hewan dan tumbuhan yang ada di kebun ya. Jangan jauh-jauh di kebun lah. Di depan rumah kamu yang punya halaman ada yang punya halaman rumah. Nah, pasti tahu kan hewan atau tumbuhan apa yang ada di halaman? Rumput. Nah, tahu kan? Sekarang Ibu akan bertanya, hewan atau tumbuhan yang ada di sawah, contohnya padi ya, mendapatkan energi dari matahari. Itu yang makan padi selain kita ada nggak di sawah? Ada. Apa? Tikus. Tikus ya. Tikus makan padi ya. Makanya banyak petani yang marah ya, karena tikusnya di sawah banyak, karena makanin padinya. Terus tikusnya sendiri ada yang makan nggak? Ada. Dimakan apa? Dimakan ular. Takut nggak sama ular? Takut. Iya. Ularnya makan tikus. Sudah selesai sampai situ nggak? Belum. Bagaimana? Ular dimakan? Elang. Udah sampai selesai. Belum lagi. Lanjut, apa elangnya? Oh, elangnya ada yang makan nggak? Enggak ya.
mendapatkan makanannya? Masak enggak? Enggak. Terus bagaimana mendapatkan sumber energinya ya hewan? Coba siapa yang bisa? Manusia mendapatkan sumber energi dengan mengolah bahan makanan. Kalau tumbuhan atau hewan mendapatkan sumber energinya dengan cara apa? Memburu atau memakan? Memakan hewan lagi atau tumbuhan. Nah itu dia, makan dan dimakan. Itu ya, tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi apa? Fotosintesis ya. Untuk melakukan ini tumbuhan membutuhkan energi cahaya atau matahari. Hewan dan manusia disebut konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya. Bukan berarti manusia memakan manusia ya. Kalau manusia memakan makhluk hidup lainnya, contohnya apa? Manusia makan ayam, makan sapi, makan kambing. Nah, itu juga manusia juga memakan makhluk hidup lainnya. Bukan berarti manusia makan manusia. Kalau hewan baru, hewan memakan hewan. Tapi kan ada juga hewan yang memakan apa? Tumbuhan. Ada yang makan tumbuhan sama makan hewan, disebut hewan apa sih? Itu teh jenisnya Omnivora. Nah itu ya. Nah itu adalah hewan yang memakan tumbuhan juga memakan hewan lainnya. Nah kalian jangan lupa kosakatanya ya. Nulis kosakata. Perhatikan lagi. Yang pertama konsumen tingkat 1. Apa sih konsumen tingkat 1 itu? Tikus. Ya, iya tahu itu contohnya. Konsumen tingkat 1 itu merupakan hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya yang disebutin Jidan tadi ya. Tikus makan padi. Itu. Lalu konsumen 2-nya hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Tingkat 1-nya tikus, berarti hewan yang makan tikus siapa? Ular. Itu disebut konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3-nya elang makan ular dan seterusnya. Cepat ya. Baik, selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting, yaitu dekomposer. Apa itu dekomposer itu yang tadi? Apa? Pinter. Ya, dekomposer itu seperti apa contohnya? Nah, tadi itu elang itu punah menjadi jamur. Akhirnya itulah disebut dengan dekomposer. Itu ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan manusia tidak akan bisa hidup. Betul. Manusia mendapatkan makanan seperti tadi yang ibu bilang ya. Manusia mendapatkan makanannya dengan mengolah makanan. Sementara hewan mendapatkan makanannya dengan berburu atau memakan hewan sendiri. Nih, lihat nih di gambar ibu. Ya, ada gambar apa di situ? Rumput ya. Terus ada gambar ini tuh gambar rumputnya padi ya. Nah, setelah kelinci ada gambar kelinci itu disebut produsen tingkat 1. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, bagaimana kalau ibu yang bertanya? Ibu yang bertanya ya. Kalau kalian tidak mau bertanya, ibu yang bertanya. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan apa namanya
konsumen apa? Produsen tingkat satunya apa ya? Kalau di kebun? Sapi. Betul. Iya kan? Sapi kan? Nah, sapi makannya apa? Iya kan? Nah, betul. Itu di kebun. Terus setelah sapi dimakan oleh manusia. Ya, itu betul. Nah, urutan makan dan dimakan atau rantai makanan itu bukan berarti harus beberapa atau harus 5 urutan, bukan ya? Bisa 2, bisa juga 3. Contoh ekosistem kebun, yang pertama adalah rumput, yang kedua adalah sapi, yang ketiga ada manusia, ya kan? 3 itu juga disebut dengan rantai makanan. Nah, baiklah, aduh, sepertinya sudah ini ya, sudah kurang semangat apa masih semangat? Bagaimana coba biar tambah semangat lagi? Tepuk toge. Ting, 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 ting. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Silakan untuk ketua kelompoknya ke depan. Ibu akan membagikan 2 LKPD yang akan kalian kerjakan. Perhatikan dulu ya. Boleh diperhatikan dulu? Kalian tiap kelompok akan mengerjakan apa? LKPD yang pertama. Kalian mengisi nama kelompoknya ya. Terus kalian tulis anggota kelompoknya siapa saja. Setelah itu dilihat perintah soalnya. Perintah soalnya apa? Kalian mencatat di kolom yang sudah Ibu buat nama hewan atau tumbuhannya apa, memakan, ya, memakannya dan dimakan oleh siapa. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, yang kedua, di situ ada tuh rantai makanan. Kalian bawa kan perlengkapannya? Gunting, kalian bawa? Bagus. Di situ ada gambar yang kalian gunting, nanti ditempel, ya, ditempel dan urutkan sesuai rantai makanan yang sudah kita pelajari tadi. Sekarang kalian isi bagaimana urutannya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan secara berkelompok, setiap kelompok harus mempresentasikan ke depan hasil kelompoknya. Ya, nanti setelah kelompok yang ada yang mempresentasikan, kelompok lainnya memberikan tanggapan positif. Ingat ya, tanggapan positif. Jadi teman yang lain itu memberikan tanggapan positif ya. Nanti saat temannya yang lain berpresentasi. Begitu juga seterusnya. Baiklah, semangat mengerjakan tugas. Silakan untuk dimulai mengerjakan tugasnya.
Iya, Alvira. Ini ya. Perhatikan ya. Silakan Alvira. Perkenalkan dulu ya, dari kelompok apa? Perkenalkan, kami dari kelompok tuli. Iya, kasih tepuk tangan dong. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Coba, siapa yang mau menanggapi? Boleh, dari kelompok mana ini? Kelompok Mawar. Apa tanggapannya? Bagaimana? Boleh berdiri, boleh. Oh, presentasinya bagus sekali karena ya beri tepuk tangan. Ya, baik anak-anak hebat, kalian sudah mempresentasikan ya. Kalian keempat-empatnya sangat luar biasa. Coba Ibu mau bertanya dulu menurut pendapat kalian nih. Kelompok mana sih yang paling keren? Semuanya keren ya? Semuanya keren, sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, sudah bekerja sama dengan sangat baik juga. Ibu melihat bagaimana kerjasama kalian atau kolaborasi kalian sangat luar biasa, saling berpendapat ya. Nah, menurut kalian kelompok mana sih yang paling keren? Mawar. Kelompok Mawar. Kelompok Mawar, mana berdiri kelompok Mawar? Iya, paling keren. Karena apa? Kenapa disebut paling keren? Karena lengkap katanya. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok Mawar. Bahwa pembelajaran hari ini, rantai makanan ini, kelompok Mawar sudah menyelesaikan tugasnya yang paling keren. Mudah-mudahan nanti kelompok yang lain juga sama ya. Baik anak-anak, tugas kelompoknya sangat luar biasa, sangat keren sekali. Coba setelah mengerjakan tugas kelompok ini dan mempresentasikan, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada nggak yang mau ditanyakan? Bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Coba kelompok Mawar yang sudah presentasinya paling keren, kesimpulannya pembelajaran kita hari ini apa? Hah? Sangat senang ya? Semuanya sangat senang
menjadi sumber energi bagi makhluk lainnya. Baik anak-anak, selesai ya pembelajaran kita hari ini. Tapi ibu ada tugas di rumah, ya. Tugas di rumah, tugasnya apa? Kalian kerjakan tugas di rumah. Ibu mau nanya, kita sepakat dulu. Tugas di rumah ini dikumpulkan kapan? Kapan? Besok. Setuju? Sepakat nih? Setuju. Tugasnya besok dikumpulkan. Boleh? Dikumpulkan besok. Baik. Kita sepakat ya. Silakan untuk dicatat tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas di rumah ya. Kalian membuat rantai makanan ekosistem laut. Dicatat ya, dicatat. Buatlah rantai makanan ekosistem laut. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, kalian sudah belajar hari ini dengan baik. Coba ibu mau nanya, bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bahagia, senang, biasa saja atau sedih? Gembira. Alhamdulillah ya, terima kasih kalau kalian hari ini belajar dengan gembira. Nah nanti untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar bab 2 ya. Nanti kalian boleh buka-buka dulu buku modulnya di rumah supaya nanti pas kita belajar lagi di pertemuan selanjutnya kalian sudah siap dengan materi yang akan kita pelajari. Nah kalau kita bernyanyi dulu supaya pulang juga dalam keadaan senang dan gembira. Mau nyanyi lagu apa hari ini? Ampar-ampar pisang katanya, setuju tidak yang lain? Mau ibu yang memimpin atau teman kalian yang memimpin? Oke, siapa yang mau memimpin lagu ampar-ampar pisang? Ayo, siapa? Boleh ke depan Alvira. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji, apinya tertutupan. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat Alvira. Dan untuk kalian semua dan untuk kita semua. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ada yang mau mimpin doa lagi? Siapa yang mau mimpin doa? Silakan ke depan. Alif, boleh Alif. Baik, ya sebelum kita berdoa dan sebelum kita pulang, biasakan sebelum kita belajar atau melakukan sesuatu itu dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita tetap harus melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati supaya pulang selamat ya. Dan hari ini belajar dengan membawa berkah dan manfaat, kita tutup lagi dengan doa. Silakan sama Ali untuk dipimpin doanya. Terima kasih Ali. Nah, baik sampai